itu dengan jujur. Ini forum yang sangat terhormat. Jangan sampai memberi jawaban tidak masuk akal, bahkan bertentangan dengan fakta. Saya mulai bertanya yang pertama. Tolong dijawab oleh Pak Kapolres dan petugas rumah sakit. Kenapa visum itu berbeda jauh dengan fakta yang kami lihat dengan mata kepala sendiri? Ada muntah darah dari mulut, ada kepala yang luka, ada pinggang yang luka, ada anus di samping anus yang luka. Itu tidak tergambar dalam visum. Gimana kami bisa yakin agar visum ini benar? Tolong yakinkan kepada kami. Jawab, kenapa itu bisa berbeda? Itu pertanyaan pertama. Antara fakta, foto-foto tadi dengan visum, kenapa itu bisa berbeda? Itu pertanyaan pertama, mohon dijawab oleh Kapolres dan petugas rumah sakit. Tolong jawab dengan jujur. Ya, mungkin bisa jawab singkat, silakan. Baik Bapak, terima kasih. Saya Kapolres Palu Bapak, bersama dengan Kasat Reskrim dan jajaran, termasuk seluruh petugas jaga tahanan dan semua saksi mata yang ada tahanan bersama dengan almarhum. Maka saya nyatakan kami sudah bicara sejujur-jujurnya. Tidak ada segala sesuatu yang kami rahasiakan dan kami kondisikan. Silakan mohon izin kalau memang perlu nanti uji petik untuk dilakukan pemeriksaan ataupun otopsi kepada almarhum. Kami persilakan Bapak. Karena kami sudah bicara sejujur-jujurnya. Tidak ada perbuatan penganiayaan atau perbuatan yang menyebabkan almarhum meninggal dunia karena kekerasan. Itu pernyataan dari saya. Demikian Bapak. Terima kasih. Pak Wayan, lanjut. Baik, penjelasan dan keterangan saudara disampaikan di depan Komisi 3 ada konsekuensinya. Nanti kita lihat perkembangannya. Kedua, apakah betul ada surat pernyataan yang sudah diketik rapi, disodorkan pada keluarga, agar keluarga tidak menghendaki ada bedah mayat secara menyeluruh? Betul nggak ada sodoran kertas seperti itu yang disuruh keluarga menandatangani cepat? Betul nggak begitu? Silakan dijawab Pak. Kami jawab Bapak. Proses sisasi minta tanda tangan kepada Bapak almarhum itu berada di luar ruangan jenazah. Seperti paparan yang disampaikan oleh saya tadi, bahwasanya kami sudah sampaikan kepada orang tua kandung yang bersangkutan atas nama Pak Suyatno, bahwasanya untuk mengungkap kasus apabila adanya sesuatu yang dicurigakan, maka kami akan lakukan otopsi. Namun saat itu, orang tua kandung yang bersangkutan mengatakan menyatakan tidak, tetapi meminta visum et repertum atau pemeriksaan secara luar, dan itu kami lakukan, mohon izin Bapak. Nah setelah itu, karena ini ditolak, maka kami buat surat pernyataan supaya ada hitam di atas putih bahwasanya yang bersangkutan memang menolak untuk dilakukan otopsi. Demikian Bapak. Lanjut Pak Wayan. Baik, kami catat saja jawaban itu karena kami akan melihat perkembangannya. Apakah betul keluarga ini justru sekarang ingin ada otopsi yang menyeluruh? Nanti kita lihat buktinya. Yang ketiga, tanggal 6 sudah sakit. Almarhum ini tanggal 6 sudah sakit. Ada dua pertanyaan. Kenapa orang sudah sakit? Pemeriksaan sudah membuktikan ada dua alat bukti, sehingga penahanan itu menjadi pertanyaan relevan apa tidak kalau sudah ada dua alat bukti, tapi tanggal 6 sakit kok tidak diberikan penangguhan penahanan. Satu lagi, ketika ada usulan dari kepolisian sekitar tanggal 12 kalau nggak salah, tolong ajukan penahanan, tapi kok persyaratannya ruwet luar biasa. Di mana KUHAP menentukan 3 penjamin, padahal yang saya tahu hanya 2 penjamin cukup. Kenapa bisa begitu? Itu tolong dijawab. Yang berikutnya, kenapa pakai surat jaminan lagi?
Kalau udah ada jaminan keluarga, kenapa pakai surat jaminan lagi? Apa bisa saudara menjelaskan itu berdasarkan KUHP? Tolong jawab itu. Untuk jawabannya diperkenankan boleh biar penyidik langsung, penyidik pembantu yang akan menjawab karena yang Ya, bersangkutan. betul. Silakan Pak. Ya, Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Ya. Di-zoom-kan itu, tolong dibantu di zoom. Ya baik, terima kasih. Izin pimpinan sidang, perlu kami sampaikan pada saat tanggal 2 September 2024 pada pukul 16.00 kami menyampaikan kepada ibu dan menyampaikan kepada almarhum bahwa kami akan melakukan penahanan dan kami sampaikan ke ibu almarhum. Setelah itu kami juga menyampaikan ada hak-hak tersangka untuk bisa disampaikan ke kami. Salah satunya penangguhan penahanan. Pada tanggal 3 September 2024, orang tua dari almarhum mengajukan surat penangguhan penahanan. Itu tanggal 3, izin. Pak, langsung jawab saja Pak. Jadi yang kronologis tadi kan sudah disampaikan. Dijawab saja soal jaminan yang dikatakan tadi ditanyakan Pak Wayan, kenapa harus 3 itu Pak? Kenapa harus 3 dan kenapa pakai uang lagi? Siap. Untuk yang jaminan kami tidak mengerti itu bahasa dari mana, izin. Kami tidak pernah menyampaikan kepada ibu maupun kepada siapa bahwa untuk melakukan penangguhan ada jaminan. Mohon izin. Oke, lanjut Pak Wayan. Pertanyaan terakhir ini paling penting. Hari itu dapat panggilan, hari itu datang, berarti tidak mempersulit pemeriksaan kan? Tanpa didampingi pengacara, tersangka mau diperiksa, hanya didampingi ibunya. Ini kan loyalitas luar biasa pada aparat penegak hukum. Tapi kenapa pemeriksaan begitu cepat langsung ditahan, jam 9 kira-kira langsung ditahan? Tapi pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaan saya, kenapa mereka bisa ditahan? Kenapa di SPKT mereka begitu lancar? Adakah sekarang hadir petugas SPKT untuk saya diberitahu kenapa laporan itu langsung diterima? Adakah visum et repertum yang dibawa oleh pelapor sehingga kasus penganiayaan dinyatakan terbukti? Andai kata sudah ada visumnya, kapan visum itu dibuat dan oleh siapa? Adakah pelapor membawa visum? Ya, silakan langsung. Singkat saja Pak, singkat Pak. Yuk. Tanggal 22 Juni. Visum nggak? Ada visum? Siap. Ya. Kapan visumnya dibuat? Visumnya tanggal 22 Juni. Sebelum visum itu dibawa, apakah mereka konsultasi ke SPKT? Siap, konsultasi. Berarti komunikasi pelapor dengan SPKT sudah begitu baik ya komunikasinya ya. Nah ini Ya. berkaitan dengan pertanyaan saudara Arte Dahlan, siapa sih sebenarnya pelapor ini gitu. Nanti kita lacak kemudian. Terakhir Pak Kapolda, begitu banyak polisi yang baik Pak Kapolda, dan saya juga yakin Pak Kapolda ini orang yang baik. Karena itu diberikan kepercayaan penuh di situ. Tolong segera upayakan agar Propam ini bertindak sekarang hari ini juga, periksa. Kalau ada yang salah, tindak tegas, jangan dikasih ampun karena ini menyangkut nyawa. Tindak tegas. Yang kedua, apakah otopsi menyeluruh ini masih diperlukan oleh jajaran kepolisian Polda Sulawesi Tengah? Kalau menurut kami itu diperlukan. Bagaimana pandangan Pak Kapolda? Terima kasih.